Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dengan Pak Akbar Cesar Prasetyo di sini. Nah, kali ini kita masuk ke dalam materi selanjutnya ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang teori-teori evolusi, teori-teori perubahan sosial. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam materi yang selanjutnya. Apa itu? Oke, kita buka dulu. Nah, ini masuk ke dalam bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada 6. Yang pertama, perubahan lambat, perubahan cepat, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang dikehendaki, dan perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perubahan sosial dalam sosiologi ya. Nomor 1 kita bahas perubahan lambat atau evolusi, yaitu adalah proses perubahan yang memerlukan waktu yang cukup lama dan terjadi secara bertahap gitu ya. Jadi perubahan lambat atau evolusi itu adalah perubahan yang terjadi secara bertahap. Nah, ini kurang lebih sama dengan pembahasan mengenai teori evolusi. Oke, lanjut. Yang kedua adalah perubahan cepat atau revolusi, yaitu adalah perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar-dasar sendi pokok kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah dasar-dasar dalam pokok masyarakat itu, maksudnya ya kalau dia berubah dia langsung kerasa di dalam masyarakat. Mungkin bisa dicontohkan misalkan ini ya, keputusan dalam mempersatukan bank-bank syariah di Indonesia menjadi satu bank yang namanya Bank Syariah Indonesia. Nah, itu langsung mengubah sendi-sendi kehidupan. Salah satu sendinya adalah sendi perbankan di Indonesia atau sendi perekonomian di Indonesia, yang dia mengubah struktur bank syariah menjadi satu kesatuan gitu ya. Itu bisa juga. Nah, kita lanjut ke perubahan selanjutnya, yaitu adalah perubahan kecil. Perubahan kecil itu adalah perubahan yang tidak mempengaruhi aspek kehidupan pada masyarakat. Maksudnya apa? Dia itu berubah, tapi ya udah berubah gitu aja, nggak ada pengaruh yang signifikan bagi masyarakat, atau masyarakat tidak menyadari bahkan di perubahan ini. Yang selanjutnya, perubahan besar. Perubahan besar itu adalah perubahan yang berpengaruh kepada masyarakat dan dapat menimbulkan perubahan pada struktur sosial di masyarakatnya. Jadi perubahan besar itu adalah perubahan yang dia ketika terjadi langsung dirasakan oleh masyarakat tanpa ada maksudnya langsung gitu ya, nggak pakai ada gimana langsung berasa oleh masyarakat gitu ya. Nah, kenapa nggak saya kasih contoh? Karena saya mau bertanya kepada kalian, perubahan kecil dan perubahan besar itu contohnya apa saja? Satu-satu ya, ada satu. Tapi saya minta kalian lakukan penjelasan secara detail. Dan saya berharap jawaban kalian itu adalah jawaban yang sudah kalian pikirkan atau sudah kalian cari jawabannya, tapi tidak kopas gitu ya. Itu adalah jawaban original dari kalian, walaupun kalian sebelumnya telah membaca atau searching atau membaca di buku paket yang kalian punya, itu kalian sudah baca, ya contohnya saja atau kalian contohin aja seperti itu ya. Tapi itu adalah jawaban murni kalian dengan menggunakan kata-kata yang kalian buat atau kalian susun sendiri-sendiri. Seperti itu ya. Jadi saya berharap kalian punya jawaban yang original. Gitu. Nah, kita next. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, ini adalah dua perubahan terakhir, yaitu perubahan yang direncanakan ya berarti perubahan itu telah direncanakan. Ada sebuah tahapan-tahapan untuk merencanakan sesuatu ya. Dan perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi ya di luar pengawasan. Maksudnya nggak direncanakan itu ya tiba-tiba terjadi gitu ya. Nah, kalau ini saya mau contohkan. Perubahan yang direncanakan itu adalah contohnya misalkan perubahan kurikulum, perubahan apa lagi ya, misalkan perubahan kebijakan ekonomi, perubahan kebijakan politik. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang direncanakan. Ya contoh misalkan perubahan kurikulum aja ya, yang dekat-dekat dengan kita sektor pendidikan. Pemerintah itu sedang atau di
sebelumnya itu kan K13 ya, atau yang hari ini kita pelajari itu adalah K13, kurikulum 2013 sampai hari ini. Walaupun sudah ada beberapa revisi ya kalau kalian pahami itu. Tapi sebelumnya ada yang disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan K13 itu sebenarnya adalah sesuatu yang mirip-mirip tapi disesuaikan dengan kondisi keadaan Indonesia ya, sesuai dengan keadaan tersebut. Nah, kedepannya kemungkinan akan ada kurikulum baru. Nah, kalau saya dengar-dengar atau saya baca-baca itu ada namanya kurikulum paradigma baru atau yang disebut dengan kurikulum sekolah penggerak. Nah, itu yang akan menjadi bagian dari perubahan-perubahan sosial yang direncanakan dalam sektor pendidikan. Nah, gitu. Yang keenam atau terakhir, ini adalah perubahan yang tidak direncanakan. Berarti dia nggak ada rencananya atau tiba-tiba terjadi. Apa contohnya? Ya contohnya misalkan terjadinya bencana alam. Ya bencana alam itu kan nggak ada rencana ya gitu ya. Walaupun mungkin sudah ada persiapannya. Misalkan banjir atau gunung meletus atau tanah longsor dan segala macam, mungkin ada persiapannya, tapi kan terjadinya itu nggak ada rencana gitu ya. Walaupun sudah dipersiapkan, tapi tidak ada perencanaan yang kita kayak gini. Nah, itu yang disebut sebagai perubahan yang tidak direncanakan. Nah, itu yang adalah jenis-jenis perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Jadi ada 6 perubahan sosial. Oke. Kita masuk ke ilustrasinya dulu. Nah, ini adalah ilustrasi dari proses terjadinya perubahan sosial nih. Kalau di atas itu adalah gambaran atau ilustrasi waktu terjadinya kemerdekaan Amerika Serikat ya. Ini terjadinya kemerdekaan Amerika Serikat. Terus yang di bawahnya itu ada ini nih, ilustrasi yang di tengah ini ya, ada tulisan desa dan kota. Maksudnya ya berarti proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah seorang ibu yang masih menggunakan kompor dengan tungku kayu bakar ya, dengan menggunakan kayu bakar. Apakah kalian masih pakai kayu bakar atau sudah menggunakan alat-alat yang lebih modern gitu ya? Nah, itu adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya, nah ini nih, perubahan fashion atau busana itu juga termasuk perubahan sosial. Gitu ya. Nah, dari ilustrasi-ilustrasi ini saya harap kalian juga punya gambaran tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat ya. Bentuk-bentuknya tadi ada 6. Nah, kalian bisa identifikasi tuh di lingkungan sosial kalian itu ada perubahan yang direncanakan atau tidak, atau perubahan perubahan evolusi atau perubahan revolusi. Nah, itu kalian bisa identifikasi masing-masing ya. Oke. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Nah, ya sekali-sekali lah kalian boleh dipencet tombol like-nya ya. Kalau perlu di-subscribe. Kenapa? Karena supaya kalian tahu tentang materi-materi khususnya bagi siswa-siswa atau siswa-siswi PGRI 109 atau Zbot Q School. Ya, oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.